Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menggunakan UV box untuk pemula ya tentunya. Tanpa basa-basi kita langsung saja menuju pada layar monitor ya sahabat ya. Kita simak secara baik-baik ya. Oke, di sini sudah saya buka eMMC toolbox-nya ya. Sahabat bisa perhatikan setiap kolom dan tab-tab yang ada pada UV box itu punya fungsi masing-masing ya. Kita mulai dari atas terlebih dahulu ya. Bisa lihat ada kolom direct eMMC dan juga identify eMMC yang dimana fungsinya kalau kita checklist direct eMMC itu mengkoneksikan eMMC nya lewat kabel jumper ya, dengan menyolder pin-pinnya. Dan untuk tab identify eMMC ini untuk mengecek apakah eMMC yang kita masukkan pada soket itu sudah terbaca atau tidak ya, sudah terkoneksi atau belum. Sekarang saya akan masukkan dulu eMMC nya pada soketnya sahabat. Yang pertama kita klik identify dulu untuk membaca apakah eMMC-nya terbaca. Nah, seperti ini berarti eMMC sudah terbaca dengan baik ya dan terkoneksi dengan baik dengan UV box-nya ya. Sebelum pada tahap selanjutnya, sahabat bisa baca dulu pada lognya ya. Lognya ini yang pertama di sini ada product name atau nama dari IC eMMC-nya ya. Selanjutnya ada CID ya, atau kode identitas dari IC eMMC tersebut. Lalu di bawahnya lagi ada user area ya. User area ini adalah kapasitas untuk IC eMMC-nya. Di sini terbaca 29 titik sekian ya, berarti IC eMMC-nya ini dengan kapasitas 32 GB ya sahabat. Lalu di bawahnya ini ada partisi konfigurasi ya. Ini adalah konfigurasi untuk mengatur boot pada chipset atau pada handphone yang diperlukan ya. Ini boot ini berbeda-beda ya, biasanya chipset Qualcomm, MTK beda boot lagi ya. Dan ini wajib terisi ya bootnya jikalau kita mau memasang eMMC ya. Dan di bawahnya ini adalah log dimana ROM terbaca, ROM yang ada pada IC eMMC-nya. Sebelum kita melakukan pengisian file, kita lakukan penghapusan dulu pada ROM pada IC-nya ya. Kita klik erase dulu. Nah, setelah selesai di sini kita lanjut melakukan eMMC factory reset ya. Berfungsi untuk mengkosongkan IC eMMC yang ada ya, file pada IC eMMC-nya. Nah, kalau sudah down seperti ini, sudah selesai ya, berarti ROM-nya pasti sudah terhapus ya. Lalu kita kembali lagi pada awal, yaitu identify dulu eMMC-nya. Pastikan bahwa eMMC-nya sudah kosong. Nah, seperti ini sahabat. Di sini eMMC-nya sudah kosong ya, tidak terbaca ROM apa-apa di bawahnya. Lalu boot partisi konfigurasinya juga 000 ya. Itu bertanda bahwa eMMC-nya belum disetting untuk tipe handphonenya ya, atau tipe chipset yang kita butuhkan ya. Pada langkah selanjutnya kita akan cek dulu kesehatan pada IC-nya apakah masih layak untuk digunakan atau tidak. Di sini di bawah sini sahabat bisa lihat ya, ada smart report ya. Ini untuk mengecek apakah eMMC-nya masih bagus atau sudah jelek ya. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan pengisian file pada eMMC-nya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sahabat bisa lihat di atas ini.
Ini adalah estimasi untuk kesehatan MMC-nya. Di sini menunjukkan bahwa 0/10% ya, yang menandakan bahwa MMC-nya normal dan sehat ya, belum ada error. Atau misalkan kalau misalkan sudah kurang baik ya, terteranya mungkin bukan 0/10% tapi bisa 40/50 ya, atau 30% ya. Kalau ini masih 0/10 berarti masih normal ya, dan masih layak untuk digunakan sahabat. Dan langkah selanjutnya kita langsung cara melakukan pengisian pada IC MMC-nya. Di sini kita akan masukkan filenya. Tapi sebelum itu sahabat harus tahu dulu ya CID yang cocok dengan firmware yang akan kita masukkan. Soalnya kalau CID-nya tidak cocok itu tidak bisa ya, harus sesuai dengan file, dan juga MMC-nya harus sinkron ya. Seperti ini ya sahabat, lihat di bawah ini ada 4 CID ya yang support dengan payloadernya. Berarti untuk melakukan penggantian IC-nya kita bisa menggunakan 4 tipe ini ya. Ini tipe-tipenya ada tertera. Dan yang pastinya juga kita tidak boleh menggunakan IC yang lain ya, karena itu mungkin tidak akan menyala pada handphonenya. Seperti yang tadi pertama saya sudah cek pada seri IC yang saya jelaskan tadi, yaitu CID. Fungsinya itu ya untuk ini ya sahabat, kita harus samakan dengan IC MMC yang kita baca pada log tadi, dan juga pada file MMC yang akan kita masukkan ya harus sama. Kalau tidak ada di list supportnya berarti ya kemungkinan tidak bisa ya, atau jikalau melakukan patching tidak akan normal ya. Nah ini kan di sini saya menggunakan IC MMC KMGD ini ya KMGD 6, dan pada file firmware yang saya masukkan juga ada ya di sini nomor 1 ini KMGD 6. Berarti CID-nya support dan cocok ya dengan firmware-nya. Berarti MMC yang saya gunakan dengan filenya itu bisa ya, atau cocok. Selanjutnya kita langsung melakukan MMC, pengisian pada MMC-nya ya. Kita klik tombol yang di bawah read untuk melakukan pengisiannya sahabat. Ya, untuk proses pengisian file MMC-nya sudah selesai sahabat. Langkah selanjutnya kita identify kembali untuk memastikan apakah filenya sudah masuk ya. Dan sahabat bisa lihat di sini di bawah ada tulisan encrypt ya. Berarti firmware sudah masuk pada IC-nya, dan kita juga bisa mengeceknya lewat tab user partisi ya. Nah, sahabat bisa lihat di sini, ini bootnya sudah terisi ya, 0x48 secara otomatis. Boot partition 1 enable for boot ya. Bagi sahabat yang sudah mengisi firmware tapi bootnya masih 00, bisa merubahnya di lingkaran yang bulat yang tadi ya, lalu pilih generic. Untuk tipe CPU-nya sahabat bisa samakan. Contoh misalkan CPU-nya MTK ya, sahabat bisa memilih MediaTek ya, ataupun Qualcomm bisa memilih Qualcomm juga, seperti itu. Setelah melakukan generic, cek kembali boot partisinya. Nah, dan ini pada tab user path ya, user area ini kan banyak nih, berarti ini sudah ada ya,
sudah terbaca filenya. Dan di sini juga bisa melakukan special task, banyak fungsinya juga ya, seperti clear FRP atau factory reset ya. Seperti itu sahabat. Langkah selanjutnya, kalau sudah terbaca seperti ini, mungkin sahabat ya tinggal melanjutkan memasang IC pada handphone tersebut ya, yang akan kita gunakan. Tapi ingat, sebelum dipasang pastikan boot sudah terisi ya, jangan sampai kosong, karena banyak yang setelah habis direct handphonenya jadi mati total atau jadi 9008. Makanya kita harus setting dulu di bootnya itu ya. Contoh ini misalkan bootnya 000, setelah pengisian file maka setting di MediaTek generic ya, maka secara otomatis nanti boot partitionnya akan berubah sahabat ya, dan siap untuk dipasang pada handphonenya. Dan untuk cara yang kedua melakukan pengisian file, di sini masuk ke factory image ya sahabat. Tap factory image, lalu sahabat pilih chipset yang akan sahabat isi filenya, apa itu MTK atau Qualcomm ya, atau Spectrum bisa. Di sini saya contoh ya, saya pilih MediaTek, lalu kita masukkan file scatternya ya. Ini cara mengisi file MMC dengan file flash ya sahabat. Saya cari dulu file scatternya. Lupa lagi saya simpennya di mana ya. Oh iya, di bawah sepertinya. Nah, kita cari file yang akan kita masukkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya menggunakan Y91C. Kita pilih cari scatter file ya. Scatter file. Ya, ini scatter filenya MTK Android scatter. Lalu klik open ya, atau double klik juga bisa. Nah, setelah terbuka seperti ini, sahabat bisa memilih apakah ini mau dimasukkan semuanya atau misalkan cuma beberapa bagian saja. Sahabat bisa menghilangkan checklistnya ya. Misalkan sahabat mau mengisi preloadernya saja, berarti sahabat harus hilangkan dulu checklist yang lainnya seperti ini, lalu sisakan di preloader aja ya. Langkah selanjutnya langsung klik create ya. Seperti biasa, setelah melakukan pengisian file, kita cek terlebih dahulu ya pada boot konfigurasinya agar pasti bahwa sudah masuk ya. Cuman untuk pengisian preloadernya saja biasanya tidak akan terdeteksi ROM ya. Cuman dia akan terdeteksinya di bagian boot saja ya sahabat. Nah, seperti ini. Bootnya sudah berubah, berarti file preloader yang tadi dimasukin sudah berubah ya. Dan boot partition 1 is enable for boot yang di bawahnya itu sudah bisa ya. Itu tandanya file preloader yang tadi sahabat masukkan sudah masuk ya. Langkah selanjutnya ya langsung saja sahabat pasang MMC nya lalu melakukan flashing ya sahabat ya. Baik, pada langkah selanjutnya saya akan buka pada Android Toolbox-nya ya. Mungkin untuk pembahasan MMC nya sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, sahabat bisalah bertanya di komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab setahu saya ya. Ini ya, bukan bermaksud untuk menggurui ya sahabat ya. Sekarang kita beralih pada Android Toolbox-nya. Ya sahabat, Android Toolbox-nya sudah terbuka. Di sini juga terdapat beberapa type ya. Di atasnya itu ada flash, service, dan ADB dan juga support ya. Kalau support mungkin sahabat sudah pada tahu ya. Di sini ada tab service, flashing juga. Nah, untuk flashingnya menggunakan UP box itu sangat simple ya. Yang pertama kita pilih dulu apa yang mau kita flashing, MTK atau apa ya, Pipo atau apa. Pilih dulu tipenya sama generate-nya apa, apakah itu Qualcomm atau apa itu MTK ya. Sekarang sahabat tinggal pilih filenya. Ini saya hanya sebagai contoh ya, di Pipo Y91C ya, seperti ini. Lalu untuk filenya juga kita langsung klik saja.
Kalau sahabat yang tidak mempunyai filenya atau filenya sahabat disimpan di mana, sahabat bisa pindahkan ke folder UV ini ya. Jadi dia otomatis untuk memasukkan filenya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, sahabat bisa memilih juga apakah semuanya mau di-flashkan atau sebagian saja ya, seperti tadi. Tinggal menghilangkan checklistnya saja. Mau di flash user areanya saja atau sistemnya saja atau apa saja bisa ya. Dan di sini juga ada special testnya, bisa untuk clear FRP atau factory reset atau apa ya, banyak. Tapi kalau untuk menjalankan special test ini wajib di-identify terlebih dahulu ya. Setelah terbaca ROM-nya baru kita bisa melakukan special test. Nah, untuk flashingnya langsung saja sahabat bisa klik flash aja, nanti akan berjalan sesuai ininya ya. Nanti ada pemberitahuan di lognya. Dan untuk Qualcomm juga sama ya, kita tinggal pilih dulu chipsetnya apa, Qualcomm, lalu pilih tipenya apa gitu ya. Misalkan Y95 nya yang Qualcomm, lalu kita tinggal masukkan juga filenya yang mana gitu ya, seperti ini. Nah gitu. Nah kalau udah terbuka seperti ini ya sama, selanjutnya kita tinggal langsung menekan tombol flash. Tapi kalau sahabat cuma ingin ingin melakukan factory reset saja atau menghapus pola kunci, tidak perlu melakukan flashing ya sahabat, cukup identify lalu melakukan special test ya. Tapi untuk chipset Qualcomm wajib terbaca dulu pada device manajernya ya, Qualcomm 9008. Beda dengan MTK. Kalau MTK kita klik paste lalu kita colok handphonenya. Tapi kalau Qualcomm kita colok dulu ya, baru kita flashkan. Seperti itu sahabat. Oke sahabat, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya untuk teknisi pemula cara menggunakan UV Box. Semoga bermanfaat ya. Jikalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan bila ada yang kurang mohon dimaafkan juga, karena saya juga ya masih belajar ya sahabat ya. Untuk lebih dan kurangnya sahabat bisa tulis di kolom komentar aja ya sahabat ya.